Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan pelajaran prakarya di kelas 12. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Disimak ya anak-anak ya. Saya buka dulu PPT-nya. Bentar. Ya, saya mulai materinya. Silahkan diperhatikan. Untuk materi hari ini adalah perencanaan usaha makanan khas daerah. Makanan khas daerah. Ini saya berikan contoh beberapa makanan khas daerah. Yang pertama adalah nasi sodo. Yang pasti kalian sudah tahu semua nasi sodo itu seperti apa. Gambarnya seperti ini. Nasi sodo itu adalah makanan khas daerah Asem Bagus. Jadi makanan ini adanya hanya di Asem Bagus dan asalnya juga di Asem Bagus. Contoh berikutnya adalah rujak cingur. Rujak cingur itu adalah rujak timun yang ada cingurnya, anak-anak ya. Nah, makanan ini adalah khas Surabaya. Rujak cingur adalah makanan khas Surabaya. Kemudian berikutnya ada sate Madura. Biasanya sate Madura itu adalah sate ayam khas Madura. Penampakannya seperti ini. Berikutnya adalah rendang. Rendang adalah olahan daging yang dicampur dengan santan, bumbu dan santan. Penampakannya seperti ini. Rendang itu adalah makanan khas daerah Minangkabau. Contoh berikutnya adalah papeda. Papeda ini berasal dari daerah Papua. Makanan ini itu bahannya adalah tepung sagu. Nah, penampakannya seperti ini. Ini namanya adalah papeda, asalnya dari Papua. Berikutnya adalah gudeg. Gudeg itu makanan dari nangka muda yang diolah dengan bumbu dan santan. Nah, hasilnya kalau sudah jadi itu seperti ini anak-anak ya. Nah, makanan ini berasal dari Yogyakarta. Makanan khas Yogyakarta. Berikutnya adalah bika Ambon. Makanan ini adalah makanan khas Medan.
Nah, namanya memang Bika Ambon, tapi ini adalah makanan khas Medan. Makanan ini berupa kue. Berupa kue ya anak-anak ya. Iya. Dan ini beberapa contoh makanan khas daerah. Berikutnya kita akan belajar tentang perencanaan usaha. Yang pertama adalah pengertian dari perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah berasal dari kata perencanaan dan usaha. Apa itu perencanaan? Dalam pengertian ekonomi artinya adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Sedangkan usaha adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba usaha atau keuntungan. Itu tadi adalah pengertian dari perencanaan usaha. Dalam perencanaan usaha itu terkandung 4 aspek. Apa saja? Yang pertama adalah visi. Visi adalah cita-cita masa depan perusahaan yang akan melakukan usaha. Jadi, cita-cita panjang ke depan itu adalah visi. Kemudian yang kedua adalah misi. Apa itu misi? Misi adalah maksud khas atau unik yang mendasar yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain serta mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari usaha tersebut. Berikutnya yang keempat adalah strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha. Alasan membuat perencanaan usaha. Jadi, perencanaan usaha itu ada alasannya. Apa saja? Yang pertama, dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha sehari-hari. Berarti alat pengawasan dan pengendalian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Berarti perencanaan usaha itu bisa untuk digunakan sebagai jaminan di bank. Bukan jaminan ya, tapi proposal untuk mendapatkan pinjaman dari bank, contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah untuk mendapatkan dana investasi. Investasi ini bisa perseorangan, bisa dari perusahaan lain. Berikutnya, untuk mengatur dengan siapa kita harus bekerja sama. Berikutnya, untuk mendapatkan kontrak besar. Kemudian yang terakhir, untuk menarik tenaga kerja inti. Itu tadi beberapa alasan membuat perencanaan usaha. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan usaha. Apa saja manfaatnya?
manfaat dari perencanaan usaha adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, baik persetujuan ataupun penolakan terhadap kelayakan suatu rencana usaha yang akan direalisasikan sesuai kepentingan pihak yang terkait di dalamnya. Jadi, perencanaan usaha atau proposal atau business plan itu bisa digunakan untuk pertimbangan, baik persetujuan maupun penolakan. Berarti dari proposal perencanaan usaha itu bisa saja disetujui atau tidak disetujui. Berikutnya, langkah-langkah dalam perencanaan usaha. Yang pertama adalah analisis pasar. Kemudian yang kedua, mencari informasi harga sarana produksi. Yang ketiga, menghitung biaya produksi. Berikutnya, menghitung pendapatan. Dan terakhir, menghitung hasil usaha. Itu langkah-langkahnya. Nah, kemarin kamu sudah mencari ide usaha. Ide usaha berarti kamu sudah menganalisis pasar. Maksudnya kira-kira saya nanti akan usaha apa yang sekiranya diterima dengan masyarakat. Kemudian format penyusunan perencanaan usaha. Sekarang sudah ke format ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Kedua, analisis produk. Ketiga, analisis pasar. Kemudian, analisis produksi. Dan terakhir, analisis keuangan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Dari yang pertama, yaitu pendahuluan. Apa saja dalam pendahuluan? Pendahuluan isinya yang pertama adalah latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Jadi, nanti alasan-alasan apa saja yang mendasari melakukan usaha, suatu usaha itu dituangkan di latar belakang. Kemudian yang kedua adalah visi misi usaha. Visi apa tadi visi? Visi adalah cita-cita jangka panjang. Sedangkan misi itu adalah cita-cita khas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau usaha. Kemudian yang ketiga adalah tujuan usaha yang hendak dicapai, dan terakhir deskripsi usaha. Ini adalah beberapa yang terkandung dalam bab pendahuluan. Berikutnya setelah pendahuluan itu ada analisa produk. Di analisa produk ada apa saja? Ada 3 hal. Yang pertama adalah jenis dan nama produk, karakteristik produk. Kemudian yang kedua, keunggulan produk dibanding dengan produk yang lain di pasaran. Yang ketiga adalah keterkaitan dengan produk lain, termasuk perolehan bahan baku. Itu isi dari analisa produk. Berikutnya, analisa pasar atau rencana pemasaran. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama, analisis SWOT atau analisis pesaing dan peluang. Analisis SWOT, saya ingatkan kembali, sama dengan analisis SWOT, di mana S adalah strength. Strength itu kekuatan. Kemudian weakness. Weakness itu adalah kelemahan. Kemudian O-nya adalah opportunities, ini adalah peluang. Kemudian yang terakhir T, threat, ini adalah ancaman.
S dan W itu asalnya dari dalam usaha itu sendiri, sedangkan O dan T ini dari luar. Itu untuk analisis SWOT. Kemudian yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Yang ketiga, media promosi yang akan digunakan itu apa saja. Yang keempat, target atau rencana penjualan dalam 1 tahun, berarti harus ada target nanti di dalam perencanaan usaha. Kemudian bab analisa pasar. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran yang akan ditetapkan. Berikutnya adalah bab analisa produksi atau rencana produksi. Apa saja yang ada di dalam analisa produksi? Yang pertama, bahan baku. Bahan bakunya apa saja? Kemudian pasokan bahan baku. Pasokan bahan baku di sini banyaknya. Banyaknya bahan baku yang dipakai. Dan yang ketiga adalah proses produksi. Proses produksi ini sama dengan langkah-langkah pembuatan produk. Bahan bakunya apa, banyaknya berapa, membuatnya bagaimana. Itu berada di analisa produksi. Kemudian berikutnya analisa keuangan. Apa saja isinya? Yang pertama biasanya investasi yang diperlukan. Nah, permodalan, kebutuhan modal itu modal kita dapatkan dari mana? Bisa dari pinjaman bank, bisa dari investasi. Kemudian yang kedua adalah penentuan harga pokok penjualan, dan terakhir penentuan keuntungan. Ini nanti ada rumusnya. Kita bahas nanti kalau sudah akan kita lakukan untuk analisa keuangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tugas. Tugasnya di sini belajar untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk mendapatkan hasil terbaik, kamu bisa dapat dari belajar, diskusi nanti. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah lanjutan dari tugas yang kemarin. Untuk pertemuan kemarin, kamu sudah mencari ide usaha. Nah, ide usaha nanti dituangkan dalam proposal perencanaan usaha. Nah, ide usahanya nanti dituangkan dalam proposal perencanaan usaha. Nah, bagaimana bentuknya perencanaan usahanya? Ini saya kasih contoh lagi. Nanti saya share di grup WA untuk grup mata pelajaran prakarya. Contohnya ini. Sebentar. Nah, ini ya. Ini adalah contoh proposal perencanaan usaha, namanya banana bakmis. Banana itu pisang, bak itu dari kata bakar, mis adalah manis. Jadi banana bakmis itu adalah pisang bakar manis, seperti itu. Ini contoh ya anak-anak. Ini adalah bagian cover. Kemudian tuliskan disusun oleh siapa, namanya masing-masing, nama lengkap masing-masing, kemudian kelasnya berapa. Nah, tugas hari ini kamu membuat atau menyusun bab 1. Bab 1 tadi adalah pendahuluan. Isinya apa saja sudah saya jelaskan tadi di PPT-nya. Isinya nanti ada latar belakang. Latar belakang itu alasan kamu
alasan saat kamu membuat ide usaha. Misalkan ini tadi banana baknis, berarti di sini isinya adalah alasan kenapa ingin membuat perusahaan makanan banana bakmis, pisang bakar manis. Kemudian yang kedua adalah visi misi. Visinya apa, misinya apa, kamu tuliskan seperti ini. Ini contoh saja ya. Nanti kamu kembangkan sendiri. Kemudian ada deskripsi usaha. Deskripsi usaha itu nama usahanya apa, pemilik usahanya siapa, boleh perusahaan, boleh perseorangan. Kemudian alamatnya di mana, ini kontak person adalah nomor yang bisa dihubungi. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usahanya kamu deskripsikan, ini contohnya seperti ini. Dan terakhir tujuan usaha. Tujuannya apa? Kamu tulis seperti ini. Nah, hari ini kamu hanya membuat atau menyusun pendahuluan. Seperti ini ya. Ini juga nanti saya kirim di grup WA. Nah, jika ada pertanyaan, jika ada masalah, kamu bisa konsultasikan di grup WA. Jadi, untuk materinya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.